Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Tingkat ke-6 negara tak tergoyahkan seperti pegunungan. King Sui melihat pil kuning seukuran kedelai. Dia sangat bersemangat. Setelah Masaki membentuk pil, itu dianggap sebagai terobosan besar. Itu adalah transformasi dan perubahan kualitatif yang sangat besar. Hal di tengah dantiannya adalah Jindan, dipadatkan dari ki teknik penguatan kuno. Sekarang, ukurannya sedikit lebih besar dari kenari. Kali ini, itu telah berubah lebih jauh dan kekuatan yang dimilikinya sekarang membuat King Sui ingin tertawa. Dia tidak pernah mengharapkan perubahan besar terjadi kali ini. Jindan ada di tengah dan di sampingnya ada dua pil lainnya. Yang satu seukuran jari kaki dan yang lainnya seukuran kedelai. Mereka perlahan-lahan berputar di sekitar Jindan. Tidak ada konflik di antara mereka dan nyatanya, mereka tampak berada dalam harmoni tertentu. Seperti planet yang berputar mengelilingi matahari, sistemnya sangat misterius. Satu-satunya Masaki yang berputar adalah Ki Kaisar. King Sui tidak tahu apa perubahan Ki Kaisar. Meskipun demikian, itu bisa menurunkan 20% dari kemampuan lawan. Siapapun dalam penglihatannya tidak bisa melarikan diri. Hal terpenting yang sudah dia ketahui adalah tidak mungkin untuk menaikkan levelnya lebih jauh. Bahwa itu tidak bisa dinaikkan lebih jauh bukanlah hal yang mengejutkan. Bagaimanapun, itu sudah merupakan teknik yang sangat tirani. Jika itu masih bisa dinaikkan levelnya, King Sui tidak akan tahu harus berkata apa lagi. King Sui terkejut dan kemudian melihat kedantiannya. Dia menemukan bahwa masa valet ki yang berputar juga telah berubah menjadi pil yang ukurannya kira-kira sama dengan pelet energi alam, seukuran jari kaki. Warna violetnya sangat cantik, menyebabkan orang tidak ingin berpaling darinya. Itu diisi dengan Ki Kaisar. Saat pil berputar mengeluarkan ki ungu, ia perlahan-lahan berenang ke dalam tubuh, seolah-olah mencoba untuk mewarnai menjadi ungu. Ini juga bisa diringkas menjadi pelet. Sekarang, ada 4 pelet di dantiannya. Namun, yang terbuat dari ki teknik penguatan kuno adalah yang terbesar. Yang lainnya cukup kecil. Ini membuatnya terlihat lebih serasi. Ki dari teknik penguatan kuno Jindan berada di tengah, cerah keemasan dan mempesona. Energi alam juga cerah keemasan dan mempesona, tetapi jauh lebih kecil. Keadaan seperti gunung tak tergoyahkan berwarna kuning tanah dan juga lebih kecil. Kaisar Ki berwarna ungu dan terlihat sangat jelas di dantian. Itu tampak bangga dan menyendiri. Karena meskipun energi alam dan keadaan tak tergoyahkan sebagai pegunungan dekat satu sama lain, Ki Kaisar tampak kesepian. King Sui melihat Jindan yang telah tumbuh sedikit lebih besar, ki dari teknik penguatan kuno Jindan. Kemudian, dia mencoba mengedarkannya perlahan. Energi yang melonjak datang mengalir deras darinya, menyebabkan King Sui merasa bersemangat karena telah diperkuat secara signifikan lagi. Meskipun itu tidak cukup untuk membuat King Sui menjadi gila, dia masih sangat bersemangat. 20 bintang. Saat ini, kemampuan King Sui mencapai 90 bintang. Dia mendekati 100 bintang. Memiliki kemampuan 100 bintang adalah tingkat kemampuan terlemah untuk Kaisar bela diri. 1000 bintang adalah tahap kesempurnaan agung, menandakan Kaisar bela diri tingkat 1. King Sui tidak menyangka akan ada efek seperti itu ketika keadaan tak tergoyahkan sebagai pegunungan menerobos ke kelas 6. Dia benar-benar bisa menggunakan aura mantap ini untuk menyebabkan ki lainnya mengembun menjadi pelet. Keadaan seperti gunung dan energi alam, keduanya naik satu tingkat. Berdasarkan prinsip aslinya, mereka harus meningkatkan kemampuan tubuh 10% lagi. Diamond Key, Diamond Protection, dan Diamond Crossing Reverse beredar secara otomatis. Energi alam juga beredar secara otomatis. Shield Attack,
Konsentrasi berfokus tingkat tinggi. King Sui perlahan mengedarkan semua kemampuannya. Energi alam meningkatkan 70% dari kemampuan tubuh. Keadaan tak tergoyahkan sebagai pegunungan meningkatkan 60% dari kemampuan tubuh. Mengedarkan kemampuannya ke puncak mereka dan menambahkan jimat surgawi, kemampuan King Sui tanpa senjata sudah mencapai 430 bintang. Dia harus menggunakan senjata untuk melakukan teknik pedang kombinasi. Memegang palu Dewa Petir Bintang Valet, kemampuan King Sui meningkat menjadi 1300 bintang. Ini termasuk umpan balik dari Raja Iblis Babi Ngepet. Ini hanya kemampuan dasar King Sui, tidak memperhitungkan Raging Blow. King Sui mengacungkan palu Dewa Petir Bintang Valet di alam Valet Jade Immortal. Dia tercengang setelah mengetahui bahwa teknik palu telah mengalami sedikit perubahan. King Sui merasa seolah-olah dia memiliki stabilitas klan besar yang mapan. Keadaan tak tergoyahkan seperti pegunungan. King Sui tahu bahwa ini adalah efek dari keadaan tak tergoyahkan sebagai pegunungan, semacam kondisi mental yang mirip dengan pegunungan yang tak tergoyahkan. Sekarang, dapat dianggap bahwa dia telah melangkah melewati ambang mental state of immovable as mountains yang sebenarnya. Sosok King Sui terus berkedip di udara. Palu Dewa Petir Bintang Valet tidak lagi terasa seberat di masa lalu. Tidak ada kecanggungan senjata tipe palu. Secara alami, kecepatannya juga meningkat. Palu Dewa Petir Bintang Valet menambahkan 10% ke kecepatannya. Setelah berlatih sebentar, King Sui senang mengetahui bahwa dia dapat menggunakan Raging Blow kapanpun dia mau. Namun, Raging Blow menghabiskan banyak energi. Beban di tubuhnya akan menjadi terlalu besar jika terus digunakan terus-menerus. Namun, itu tidak terlalu penting. Yang paling penting adalah dia bisa menggunakannya kapan saja. Raging Blow akan menjadi teknik pertarungan terkuatnya. Di ranahnya saat ini, dia bisa menggandakan kerusakannya, memiliki kekuatan 2600 bintang. Ini akan menjadi salah satu kartu truf King Sui. Meskipun dia sudah memiliki Raging Blow di masa lalu, dia tidak dapat menggunakannya dalam pertempuran. Rasanya seperti sekarat karena kelaparan sambil menjaga gunung emas. Sekarat karena kelaparan sambil menjaga gunung emas, berarti itu berharga, tapi tidak berguna dalam situasi saat ini. Sebelumnya, itu seperti menjaga gunung emas di pulau terpencil. Sekarang seperti membawa gunung emas ke kota yang ramai. Perasaan itu tak terlukiskan. King Sui yang bersemangat mengacungkan palu Dewa Petir Bintang Valet di udara. Sebuah bola cahaya hitam menyebar, diiringi dengan suara ledakan yang keras. Suaranya sangat bergema, tetapi King Sui tidak merasakan apa-apa. Namun, dia tahu bahwa itu pasti akan memengaruhi lawan manapun. Setelah mengacungkannya selama 2 jam, King Sui berhenti. Perasaan riang tanpa hambatan itu menyebabkan dia merasakan kebahagiaan yang tak terlukiskan. Kemudian dia menyingkirkan palu Dewa Petir Bintang Valet yang ada di tangannya. Bentuk harimau. Dia tidak lagi tahu di alam apa bentuk harimaunya berada. Muawom. Hanya dengan mengambil posisi, terdengar suara gemuruh yang mengejutkan. Suaranya mirip dengan suara Raja Binatang yang mengaum di atas gunung. Itu tidak bergema terlalu jauh, tapi itu penuh dengan kekuatan menindas yang kuat. Sepertinya itu berdering di dalam hatinya. Pencegahan. King Sui yakin bahwa di dalam hatinya, dia telah memahami aura keadaan tak tergoyahkan sebagai pegunungan ketika dia melihat baja prasasti Tiger Form. Ketika keadaan tak tergoyahkan sebagai pegunungan telah mencapai kelas 6, dia menduga bahwa bentuk harimau juga akan mengalami beberapa perubahan. Laserasi harimau. King Sui tiba-tiba melambaikan tangannya dan segera terpana oleh cakar energi emas sepanjang 3 kaki yang muncul di depan tangannya. Cakar harimau. Mengambil formulir. Bentuk harimau mengambil bentuk. King Sui berdiri di sana dan menatap kosong untuk waktu yang lama. Kemudian dia dengan cepat menyerang. Cakar harimau. Berburu cakar harimau. Merobek cakar harimau. Setiap gerakan yang dia gunakan menghasilkan cakar emas yang dipadatkan dari teknik penguatan kuno yang muncul di depannya, sama seperti pria yang menyerang Jasper Quartz Jiao di Poison Mountain Stockade.
Dia bisa merasakan bahwa kekuatan yang dia pukul sangat kuat. King Sui menemukan bahwa energi alam dan aura keadaan tak tergoyahkan sebagai pegunungan keduanya digabungkan ke dalam serangan ini. Kekuatan energi alam tidak diragukan lagi dan serangan ini tampaknya mengandung kekuatan langit dan bumi. Kekuatan bentuk harimau ini benar-benar meningkatkan kemampuannya dengan 1 kali lipat. Tanpa senjata, bentuk harimau mencapai serangan hampir 900 bintang. Kejutan yang tidak terduga. Satu buah misterius sebenarnya dapat menyebabkan serangkaian reaksi yang menghasilkan peningkatan eksplosif dalam kemampuannya. Yang paling penting adalah King Sui menemukan bahwa yayasannya sangat stabil. Itu tidak seperti kebanyakan peningkatan kemampuan eksplosif lainnya, di mana fondasinya akan goyah. Jika itu masalahnya, menjadi lebih kuat dengan cepat bukanlah hal yang baik. Semua ini terkait dengan keadaan tak tergoyahkan sebagai pegunungan. Kelas 6 adalah ambang batas yang sangat penting. King Sui tidak pernah mengharapkan ini. Keadaan tak tergoyahkan sebagai pegunungan sebenarnya bisa memiliki efek ajaib seperti itu dan tampaknya tidak kalah dengan energi alam. Dia menghabiskan 1 jam lagi di formulir harimau. Sudah terlalu banyak kejutan hari ini. King Sui merasa itu terlalu berlebihan, seolah-olah dia berada dalam mimpi. Dia menatap kosong untuk beberapa saat sebelum tertawa. Meskipun kemampuannya sekarang cukup kuat, dia tahu kemampuan seorang martial emperor. Dengan kekuatan penuhnya, dia hampir tidak bisa menyerang dengan kekuatan kaisar bela diri kelas 3 biasa. Bagaimanapun, dia tidak bisa terus menggunakan raging blow, karena itu menghabiskan terlalu banyak energi. King Sui akhirnya melihat Ki Kaisar yang telah terkondensasi menjadi pelet, untuk melihat apa perubahannya. Dengan pandangan, King Sui cukup senang. Jarak yang bisa diaktifkan Ki Kaisar telah meningkat. Selanjutnya, dia bisa mempengaruhi beberapa target di area kecil dengan menggunakan sense spiritualnya. Ini merupakan peningkatan yang signifikan. Sebelumnya, dia hanya bisa menargetkan 1 lawan dalam 1 waktu. Selain itu, jumlah penggunaan dibatasi. Itu adalah hal yang baik yang tidak dapat dihindari. Namun, meskipun dia tidak perlu menggunakannya terlalu sering sebelumnya, waktu bertahan dan cooldownnya cukup lumayan. Sayangnya, dia hanya bisa melemahkan ahli terkuat terlebih dahulu. Sekarang, jumlah total target yang bisa dikerjakan Ki Kaisar pada 1 waktu telah meningkat. Dia tidak menyangka itu akan memiliki perubahan seperti itu setelah berubah menjadi pelet. Secara keseluruhan, itu sangat bagus, karena dia tidak menyangka akan ada perubahan seperti itu dengan Ki Kaisar. Hari kedua, King Sui bangun pagi-pagi sekali dan melakukan latihan paginya. Tidak ada perubahan pada tinju tai chi-nya. Mungkin akan membutuhkan banyak usaha sebelum bisa mengambil bentuk. Tampaknya teknik mimikri 9 hewan setidaknya harus menjadi teknik tingkat legendaris. Selanjutnya, King Sui tidak mengerti mengapa ketika dia menggunakan formulir harimau, hanya cakar harimau yang muncul. King Sui tidak berpikir itu karena wilayahnya terlalu rendah. Dia tahu bahwa pria dari Poison Mountain Stockade tidak lebih tinggi darinya dalam hal ranah. Memikirkan Poison Mountain Stockade, King Sui memikirkan Muklan. Meskipun dia hanya pergi sehari, dia sudah merindukan Muking. Dia ingat pertama kali dia melihatnya, saat dia pergi ke pegunungan penetrasi langit, 10 babi pemburu harta karun, lebah petir, binatang emas. Setelah dia mengkonfirmasi hubungan mereka, dia memberinya banyak pil obat. Tentu saja, ini termasuk yang meningkatkan kekuatan binatang iblisnya. Beberapa binatang emas itu juga merupakan bagian dari spesies yang bermutasi. Binatang emas tidak memiliki garis keturunan dari binatang iblis manapun. Pil King Sui akan memungkinkan mereka untuk membangkitkan garis keturunan mereka dan merangsang potensi mereka. Jadi, King Sui tidak terlalu khawatir ketika dia pergi. Binatang emas itu akan sangat kuat di masa depan. Saat itu, di bawah pengaruh mutiara itu, kekuatan mereka telah mengalami peningkatan yang eksplosif. Sayangnya babi-babi dengan kekuatan logam berat itu tidak memiliki kemampuan menyerang. Ketika dia kembali,
dia tepat pada waktunya untuk melihat Yu He keluar dari kamarnya. Melihat King Sui kembali dari luar, dia tersenyum. "Apakah Anda berlatih?" Apakah tidurmu nyenyak?" tanya King Sui tersenyum. Lumayan, ayo turun dan makan sesuatu," ucap Yu He. "Tentu, tunggu aku." King Sui masuk ke kamar dan membersihkan dirinya sendiri. Lalu, dia keluar dan turun bersama Yu He. Kamar mereka berada di lantai tertinggi. Ini telah diminta secara khusus oleh King Sui ketika dia memesan kamar. Mereka menemukan tempat duduk di sudut aula besar. Tidak banyak orang di sini pada pagi hari. Segera, seorang pelayan datang dan membawakan mereka sarapan. Sarapan tidak harus dipesan, karena itu sama untuk semua orang. Tentu saja, mereka juga bisa memesan hidangan lainnya. Melihat ekspresi wajah pelayan, King Sui tahu bahwa dia menyadari identitasnya dan Yu He. Setelah sarapan, King Sui dan Yu He melanjutkan perjalanan mereka lagi. Matahari musim dingin sangat hangat. Pada tingkat kultivasi mereka tidak lagi diganggu oleh dingin atau panas, namun sensasinya masih sangat jelas bagi mereka. Tidak peduli seberapa kuatnya, seseorang akan tetap basah saat disiram air. Itu adalah perasaan, dan mereka yang kuat memiliki indera yang lebih kuat. Hanya saja kemampuan mereka untuk menahan cuaca juga lebih kuat, kecuali mereka menggunakan Qixuan untuk memotong diri dari hujan. Meskipun mereka masih bisa merasa kedinginan, prajurit yang kuat sangat berbeda dari orang biasa. Misalnya, orang biasa akan merasa sulit untuk melangkah satu langkah dalam badai yang kuat dan hanya bisa mendengar embusan angin yang kuat. Di sisi lain, mereka seperti angin sepoi-sepoi bagi para ahli. Inilah perbedaan di antara mereka. Oleh karena itu, baik angin kencang maupun suara keras dari terbang dengan kecepatan tinggi tidak dapat mempengaruhinya sekarang. Mereka berdua bisa berbicara dengan sangat santai, seolah-olah mereka berdiri di antara langit dan bumi dengan angin sepoi-sepoi bertiup dan mereka tidak terpengaruh sedikit pun. Hanya mereka yang telah mencapai terobosan ke tingkat kaisar bela diri yang dapat mencapai alam di mana mereka memiliki dunia individu di dalam diri mereka. Dulu, meski masih bisa bercakap-cakap, mereka masih merasakan angin kencang di sekitarnya sangat kuat. Sekarang setelah matahari terbit, mereka bisa melihat pemandangan di bawah mereka dengan sangat jelas. Kota gunung kuno ini benar-benar kota terpencil yang sangat terpencil. Hanya ada satu jalur utama yang menuju ke arah kota utama, tanpa jalan utama lainnya menuju ke arah lain. Ini berarti bahwa seseorang pada dasarnya hanya bisa keluar dan hanya ada beberapa orang yang akan masuk. Kota itu dikelilingi oleh pegunungan, tapi untungnya tidak terlalu berbahaya. King Sui juga tidak merasakan binatang iblis yang kuat di sana. Kalau tidak ada cara bagi kota gunung kuno ini untuk bertahan hidup. King Sui, berapa lama kamu bisa tinggal ketika kamu kembali kali ini? Yu He bertanya, saat dia melihat King Sui sambil tersenyum. Saya tidak tahu, mungkin untuk sementara. Dia juga tidak tahu. Kali ini, dia berencana untuk tinggal lebih lama. Ada kebutuhan untuk memperkuat klan King. Orang-orang dari klan King perlu mempelajari formasi sebaik mungkin. Dia juga berencana untuk meluangkan waktu mempelajari formasi. Dia akan membiarkan mereka memahami beberapa loh batu untuk melihat apakah mereka bisa merasakan sesuatu, terutama Mingyue Glow. Dia tidak tahu apa penguasaannya atas formulir harimau saat ini, tetapi itu tidak boleh lebih rendah darinya. Hanya saja dia tiba-tiba mencapai alam manifestasi dan tidak tahu apakah Mingyue Glow bisa melakukan hal yang sama. Ada juga Luan-Luan. Dia juga harus memberikan bentuk lain dari teknik mimikri 9 hewan padanya. Meskipun mereka tidak memiliki teknik penguatan kuno untuk bertindak sebagai fondasi, akan lebih baik untuk membiarkan mereka tumbuh lebih kuat, bahkan jika itu hanya sedikit. Bagaimana 3 generasi King Clan sekarang? Apakah Di Chen sudah kembali? King Sui mulai membiarkan pikirannya menjadi liar, tetapi dia tiba-tiba teringat bahwa masih ada seseorang yang menunggunya di benua tengah. Hai Dongqing, Yun Duan, dan ada juga Di King. King Sui kewalahan.
Dia benar-benar merasa bahwa dia memiliki kedekatan yang kuat sekarang dengan lukisan kecantikan. Rahasia apa yang dipegang oleh para wanita dalam lukisan tersebut? Mengapa Art Maestro tidak menyatakannya dengan jelas? Mengapa ada 12? Apakah lukisan yang tersisa ada di tangan orang lain atau disembunyikan di suatu tempat? Dia memikirkan bagaimana dia memiliki 8 patung dewa sekarang, dan sepertinya ada kemungkinan besar mereka muncul di tempat patung dewa berada. Apa yang Anda pikirkan? Kamu begitu asyik. Ketika King Sui mendengar kata-kata Yu He, dia tersenyum. Saya telah terganggu oleh pikiran keluarga saya. Benar, kamu sudah lama keluar dan harus merindukan mereka. Anda sudah berusia awal 30-an. Tetapi secara tidak sadar saya masih merasa bahwa Anda adalah anak muda yang bahkan belum berusia 20-an. Ucap Yu He tersenyum. Waktu berlalu sangat cepat. Ketika kita melihat ke belakang, sepertinya banyak waktu telah berlalu, tetapi dalam sekejap, sudah lebih dari 10 tahun. King Sui juga merasa sangat emosional ketika memikirkan hal ini. Tepat sekali, waktu tidak menunggu siapapun. Yu He melihat ke kejauhan, seolah merasa sangat kasihan, namun juga seperti dia sedang meratapi. Nada suara Sister Yu terdengar seperti Anda sangat lelah di dunia. Anda sekarang berada di puncak hidup Anda, bagaimana Anda bisa begitu negatif? Ucap King Sui tersenyum. Apakah menurutmu keinginan saya akan menjadi kenyataan? Ucap Yu He berbalik untuk melihatnya, matanya yang indah memiliki lapisan kabut tipis, yang menyebabkan King Sui menjadi linglung. Apa keinginan Sister Yu? King Sui bertanya. Saat ini, dia merasa bahwa dia sangat palsu. Dalam hubungan, dia selalu menjadi orang yang tampak melakukan tindakan, atau orang yang ragu-ragu dan bimbang. Yang terpenting, dia tidak memiliki keyakinan mutlak mengenai hubungan karena kompleks inferioritasnya. Mungkin karena para wanita di sekitarnya terlalu luar biasa dan dia selalu merasa bahwa hanya memiliki salah satu dari mereka sudah merupakan berkah besar dari surga. Tapi sekarang, dia merasa seperti orang yang bertindak seperti pelacur, tapi mengharapkan sebuah monumen yang dibuat untuk kesuciannya. Dengan pikiran ini, King Sui tersenyum pahit. Dia tidak menyangkal bahwa dia memiliki rasa monopoli yang kuat, tetapi dia tidak bisa menghilangkan beban di dalam hatinya. Seseorang akan merasa paling sulit untuk menang melawan hatinya sendiri dan mengubahnya. Dia sudah berusaha sangat keras untuk mengubah dirinya sendiri, namun dia tetap tidak bisa melepaskan dirinya. Dia bukanlah orang yang suka main-main dan genit, namun dia telah melakukan hal-hal yang akan dilakukan oleh orang seperti itu. Aku akan memberitahumu di masa depan, ucap Yu He tersenyum. Ketika mereka melewati kuil budak emas, King Sui tidak jatuh. Mereka akan bertemu lagi jika memang seharusnya begitu, dan terbang begitu saja. Orang tua di kuil membuka matanya, seolah-olah hatinya terhubung ke King Sui. Ekspresi ramah digantung di wajahnya, melonjak ke langit, tidak ada yang bisa menghentikan kemajuanmu. Selama beberapa hari terakhir, King Sui bepergian pada siang hari dan tinggal di sebuah penginapan ketika mereka menemukan kota atau kota pada malam hari. Jika mereka berada di alam liar, mereka akan mendirikan tenda. Setiap hari, dia akan membawa Yu He dan menggunakan 9 benua langkah 2 kali. Lambat laun, mereka berdua menjadi sangat terbiasa dengan ini. Yang terpenting, setelah King Sui melakukan 9 langkah benua sementara dia membawa Yu He, dia tidak akan melepaskannya segera, tetapi terus melingkarkan lengannya di lehernya saat dia mengobrol dengan gembira dengannya. Pesona malasnya membuat King Sui tidak bisa melepaskannya, dan dia akan selalu merasakan perasaan yang tak terlukiskan. Bagaimanapun, hubungan mereka ambigu sejak bertahun-tahun yang lalu. King Sui tidak tahu apakah cinta akan berkembang dari pelukan yang sering, tetapi itu bisa jadi karena emosi yang terkubur di dalam dirinya. Emosi ini membuatnya merasa bahwa Yu He perlahan meresap ke dalam hatinya dan itu tak terbendung. Dia melakukan 9 langkah benua sekali lagi. Ini adalah kedua kalinya dia melakukan ini untuk hari itu dan kali ini, mereka tidak berbicara tetapi King Sui juga tidak melepaskan tangannya.
Dia terus melingkarkan lengannya di pinggang rampingnya saat dia melihat wanita jinak ini. Hanya ada sedikit perbedaan antara keberuntungan dalam cinta dan malapetaka dalam cinta. Dia tidak tahu yang mana ini. Apakah ini dianggap sebagai hutang hubungan? King Sui memikirkan Su King dari Sekte Pedang Langit. Meskipun dia tidak menanyakan apapun kepadanya karena takut dia akan merasa terbebani, dia tahu bahwa tidak mungkin dia membiarkannya pergi. Dia bertanya-tanya bagaimana dia sekarang. Hei, kenapa kamu selalu memikirkan wanita lain saat aku dalam pelukanmu? Apakah saya benar-benar kurang pesona? Yu He berkata pada King Sui dengan marah. Indra keenam wanita benar-benar sangat sensitif. King Sui tersenyum, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Namun dia tiba-tiba merasakan ada jepit di pinggangnya. Itu tidak menyakitkan sama sekali dan bahkan ada perasaan aneh yang tumbuh di antara mereka. Di masa depan, saat aku dalam pelukanmu, kamu harus memikirkan aku saja. Yu He tersenyum dan berkata, nadanya sangat santai. King Sui mengangguk. Saat ini, dia merasa hubungan mereka semakin ambigu. Manusia memiliki rasa takut untuk terlalu dekat dengan orang lain, terutama jika lawan jenisnya, apalagi wanita cantik yang telah menatapnya. Meskipun dia lambat dalam hal hubungan, dia tidak bodoh. Yu He ada di sana ketika dia mengadakan pesta pernikahannya dengan Mu Qing di benua ilahi kemenangan timur. Jika dia hanya ada di sana untuk mengucapkan selamat, dia tidak akan sendirian dengannya sekarang. Untuk wanita seperti dirinya yang ingin kembali bersama dengannya dan menariknya mendekat, bahkan tidak melepaskannya. Semuanya sangat jelas baginya sekarang. Selain itu, Mu Qing berkata bahwa dia datang ke benua ilahi kemenangan timur untuk mencarinya. Dia tidak tahu apakah ini benar, tetapi sulit untuk tidak mempercayainya ketika dia memutuskan untuk pergi bersamanya, meskipun dia baru saja tiba di benua ilahi kemenangan timur. Lengannya menegang tak terkendali, tanpa pikiran jahat. Dia hanya merasa bersyukur padanya dari lubuk hatinya. Itu suatu kehormatan baginya. Yu He melihat ke arah King Sui. Dia bisa dengan jelas merasakan gejolak emosinya. Dia tersenyum dan mendorongnya pergi, ayo turun dan mencari restoran. Setelah dia mengatakan itu, Yu He turun, hari sudah gelap. King Sui menggosok hidungnya. Wanita benar-benar makhluk yang tak terduga. Dia kemudian menyimpan burung api dan turun juga. Setelah menggunakan 2 langkah 9 benua, mereka akan dapat mencapai perbatasan benua ilahi kemenangan timur. Saat ini, kecepatan burung api jauh lebih cepat. Namun, itu masih membutuhkan waktu beberapa hari. Malam tanpa mimpi. Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan mereka. King Sui menggunakan 9 langkah benua sejak awal. Yu He tidak mengerti mengapa dia begitu terburu-buru. Selama beberapa hari terakhir, dia hanya menggunakannya pada malam hari. Mungkinkah dia ingin memelukku? Yu He tersipu dari pikirannya sendiri. King Sui tidak menyadari perubahan pada Yu He yang telah menundukkan kepalanya. Dia memanggil burung api dan mereka pergi. Barulah di sore hari ketika dia menemukan tempat yang dia cari. Dia tidak pandai mengingat rute, tapi burung api itu, ia bisa mengingat semua tempat yang pernah dikunjungi sebelumnya. Desa Gunung Jade, Kota Tigerfang, Negara Bole. Itu adalah desa kecil yang tenang dan tidak terlalu mencolok. King Sui telah menerima giok penyalur roh dari kepala desa, dan dia juga bertemu dengan 2 saudara kandung yang merupakan reinkarnasi iblis. Sudah setahun sejak terakhir kali dia melihat mereka dan dia memutuskan untuk mampir untuk berkunjung dalam perjalanan pulang. Ketika burung api berhenti di udara dan keduanya mendarat, banyak orang sudah berkumpul di desa. Guru ada di sini. Itu guru. Ini adalah guru yang telah mengajari kami teknik tinju harimau. Dia sangat muda. Paman, apakah ini istri guru? Dia sangat cantik. Ketika King Sui melihat mereka, dia juga merasa sangat hangat di dalam. Ia menyadari bahwa ada banyak wajah baru yang masih muda. Sepertinya cukup banyak dari mereka yang kembali dalam 1 tahun terakhir. King Sui juga melihat Xiao dan Chi Feng. Hanya mereka berdua yang memanggilnya paman.
Yu He, yang berdiri di samping King Sui, menatapnya dengan heran. Dia tidak menyangka akan ada orang dari desa yang akan mengenalnya. Dia juga menyadari mengapa dia terburu-buru untuk memeluknya sekarang. "Saudari Yu, haruskah kita tinggal di sini selama sehari?" ucap King Sui, sambil menatap Yu He sambil tersenyum. "Baik, aku akan serahkan semuanya padamu," dia berkedip dan tersenyum. Bagi yang lain, ekspresi kedua orang itu membuat mereka semakin percaya pada tebakan mereka sebelumnya. "Kepala desa ada di sini." King Sui memperhatikan ketika lelaki tua itu berjalan dengan gembira. Dia berjalan sangat cepat, bagaimanapun, dia juga seorang kultivator Xiantian sekarang. King Sui dan Yu He dengan cepat berjalan. Tuan, Anda di sini." "Halo Nona." Orang tua itu tahu bahwa seorang wanita yang bisa bersama dengan King Sui pasti bukan orang biasa. Selain itu, wanita ini sangat menawan dan jelas bukan dari keluarga biasa. "Halo, Tuan tua." Yu He menyapa orang tua itu. Orang tua itu sangat senang. Dia kemudian melihat ke arah penduduk desa. Kepala desa tua melihat sekeliling dan berkata, "Semuanya kembali dan makanlah dulu. Berkumpul di sini lebih awal pada sore hari dan biarkan Tuan King Sui memberi Anda beberapa petunjuk." "Tuan, bagaimana menurutmu?" Lelaki tua itu tersenyum dan menatap King Sui. "Aku akan menyerahkannya padamu. Aku akan tinggal di sini selama sehari," ucap King Sui melihat sekeliling dan tersenyum. Sorak-sorai pecah dan kelompok itu dibubarkan. Semua orang tahu bahwa King Sui memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan kepala desa, jadi mereka semua tersenyum dan pergi. King Sui memandangi kepala desa tua dan kemudian dia melihat saudara kandung dan terkejut. Seperti yang diharapkan reinkarnasi iblis, potensi dan bakat mereka tidak kalah dengan luan-luan sedikit pun. Ia bertanya-tanya siapa orang tua mereka, hingga bisa melahirkan anak-anak tersebut. Ada desas-desus bahwa orang tua mereka telah meninggal. Dikatakan bahwa setelah mereka lahir, anggota keluarga mereka meninggal satu persatu. King Sui tidak menolak rumor ini, tetapi ada satu hal yang tidak dia setujui. Konon reinkarnasi iblis cenderung membawa pengaruh negatif yang besar kepada orang-orang di sekitar mereka, menyebabkan mereka mati satu persatu. Itu tidak sampai semua keluarga mereka akan mati sejak mereka lahir. Aura merusak mereka tidak sekuat saat lahir dan aura merusak hanya kuat dan jahat terhadap kerabat orang tersebut. Mereka yang tidak memiliki hubungan darah tidak akan terpengaruh. Ini adalah aura merusak yang berasal dari darah dan tulang seseorang, dan akan sangat merugikan individu dari garis keturunan yang sama. Jika saudara kandung diambil oleh kepala desa tua sejak mereka masih kecil, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah bahwa orang tua mereka tidak punya pilihan selain meninggalkan mereka. Kemungkinan kedua adalah orang tua mereka sadar bahwa saudara kandung mereka adalah reinkarnasi iblis dan telah membuang mereka tanpa perasaan karena takut menghadapi bencana besar. King Sui menebak bahwa orang tua mereka masih ada di suatu tempat. Tidak mungkin bagi orang dari keluarga biasa untuk memiliki fisik seperti itu. Karena itu, King Sui merasa bahwa klan yang telah meninggalkan mereka pasti sangat kuat, mereka mungkin bukan dari 5 benua. King Sui memandangi saudara-saudara itu dengan heran. Pada tahun lalu, mereka mengalami perubahan yang luar biasa. Bahkan ketinggian dan penampilan mereka telah berubah. Orang-orang dengan fisik seperti itu semuanya adalah elit. Hanya dalam 1 tahun, mereka berdua sudah mencapai Xiantian. Selain itu, King Sui tahu bahwa kemajuan mereka akan lebih cepat mulai sekarang. Kecepatan kemajuan mereka seperti luan-luan. Setelah mencapai Xiantian, mereka akan maju dengan sangat cepat dan jarang menemukan kemacetan. Bahkan jika mereka menemui hambatan, mereka akan mampu menembusnya dengan sangat cepat. Mereka dilahirkan dengan rentang hidup yang terpotong dari mereka dan rentang hidup yang pendek tidak akan meningkat bahkan ketika kultivasi mereka meningkat. Namun, Tuhan adil. Ketika mengambil beberapa hal, itu akan menggantikannya dengan sesuatu yang lain. Qiao dan Qi Feng masih muda,
tetapi itu akan menjadi kesempatan utama untuk meningkatkan kultivasi mereka mulai sekarang dan seterusnya. Dalam 10 tahun atau lebih, mereka akan dapat mencapai ketinggian yang cukup. Namun, mereka juga akan menghadapi masalah umur pendek mereka saat itu. Jangka hidup mereka ditakdirkan untuk serupa dengan orang yang memiliki hati 7 mistik. Itu ditakdirkan untuk menjadi sulit bagi mereka untuk hidup melewati usia 40 tahun. Terakhir kali dia di sini, King Sui meninggalkan beberapa hal untuk mereka. Dia meninggalkan mereka masing-masing buah ajaib dan buah peningkat fisik. Buah-buahan ini bisa sedikit meningkatkan potensi dan umurnya. Dia telah membuat janji 10 tahun dengan mereka dan dia tidak akan mengingkarinya. Dia akan mengulurkan tangan membantu mereka ketika saatnya tiba, selama dia memiliki kemampuan untuk melakukannya. Paman, ucap Chi Feng sangat senang melihat King Sui. Meskipun gadis ini terlihat sangat pemalu, dia sangat cerdas. Namun, individu dengan indera spiritual yang kuat akan dapat merasakan aura merusak yang kuat yang dimilikinya. King Sui dapat merasakan bahwa aura merusak mereka lebih kuat dari sebelumnya, dan jatuh ke dalam kontemplasi. Saat mereka tumbuh lebih kuat, aura merusak mereka akan menjadi lebih kuat dan bisa berdampak negatif pada orang-orang di sekitar mereka. Gadis Feng telah tumbuh lebih tinggi, ucap King Sui tersenyum. Dia sangat ingin memperlakukan pasangan bersaudara ini dengan baik. Sangat jarang bertemu orang dengan fisik seperti ini bahkan dalam 100 tahun. Dia tidak ingin melihat mereka mati setelah hanya hidup selama 40 tahun. Dia juga ingin melihat tingkat fisik mereka dan hati 7 mistik luan-luan yang bisa dicapai. Dia bisa membantu mereka sepanjang jalan. Bagaimanapun, akan sulit bagi mereka untuk mengandalkan diri mereka sendiri. Paman, kami merasa aura kami semakin kuat. Orang-orang di sekitar kita tidak bisa terbiasa dengan itu. Mengapa kakek dan paman tidak memiliki aura seperti itu? Chi Feng memikirkannya sebelum bertanya pada King Sui. Besok, paman akan memberimu sesuatu. Itu bisa menghalangi sebagian aura Anda. Jangan terlalu memikirkannya. Aura ini dapat mempercepat kecepatan kultivasi Anda, ucap King Sui saat mereka berjalan. Terima kasih paman, Chi Feng berkata dengan gembira. Dibandingkan dengan Ciao, Chi Feng sedikit lebih blak-blakan. Tidak perlu sungkan dengan paman. Jika Anda memiliki apapun yang Anda inginkan atau apapun yang Anda perlukan bantuannya, beritahu saya. Nada suara King Sui sangat lembut, tetapi itu terasa sangat tulus. Paman, istrimu sangat cantik. Chi Feng tersenyum dan menatap Yu He. Dia sangat cantik, tapi dia bukan istriku, ucap King Sui tersenyum. Di masa depan, dia akan. Itu hanya masalah waktu. Chi Feng berkedip, matanya bersinar sedikit dingin. Dia sekarang terlihat sangat manis, tapi dia mungkin akan berubah perlahan di masa depan. Setelah mengatakan itu, Chi Feng diam-diam tersenyum dan menatap Yu He. Meskipun dia masih muda, dia sangat cerdas. Dia hanya mengatakan apa yang dia katakan karena dia tahu bahwa Yu He tidak menentangnya. King Sui tidak mengatakan apa-apa, tetapi Chi Feng dipanggil oleh kepala desa tua. Berpengalaman dalam hal-hal duniawi, dia secara alami dapat mengatakan bahwa ada sesuatu antara King Sui dan Yu He. Inilah mengapa dia hanya menyuruh cucunya berhenti, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Rumah batu itu pada dasarnya sama seperti tahun lalu. Itu tidak terlalu besar tapi masih relatif luas, bahkan setelah mereka semua masuk. Rumah batu kami sudah rusak. Saya harap Anda tidak keberatan, ucap orang tua itu dengan sopan mengundang King Sui dan Yu He untuk duduk. Tuan tua, tidak perlu sungkan. Banyak orang telah kembali ke desa dan semuanya berusaha keras untuk pelatihan mereka. Kita bisa mendapatkan cukup makanan untuk keluarga kita hanya dengan berburu sekarang dan masih memiliki sisa makanan. Hanya ada satu kejadian di mana seseorang terluka, tapi itu adalah kecelakaan kecil dan bukan luka serius. Baru-baru ini, kami bahkan menemukan tambang giok skala kecil dan itu telah meningkatkan pendapatan desa cukup banyak. Orang tua itu terdengar sangat senang. Mendengar ini,
King Sui juga merasa sangat bahagia. Dia tidak pernah menyangkal bahwa dia adalah pria yang baik. Melihat kehidupan mereka semakin membaik, dia merasa bahagia dari lubuk hatinya. Makan siang mereka sangat mewah. Sejak berburu, mereka memiliki daging dan sayuran. Keterampilan kuliner kepala desa tua itu cukup bagus dan Chi Feng juga membantu. Makanan disiapkan dengan sangat cepat. Ketika King Sui dan yang lainnya tiba di alun-alun pada sore hari, sudah ada cukup banyak orang dari desa terdekat. Kali ini, ada lebih banyak anak muda dibandingkan sebelumnya. "Halo, Tuan. Halo Guru." King Sui melambaikan tangannya dan berkata, semua orang berdiri dengan benar dan melakukan formulir harimau bersama. Tidak perlu berusaha sekuat tenaga. Cobalah yang terbaik untuk menampilkan formulir harimau Anda dengan sempurna. Chiao dan Chi Feng juga bergabung dengan kerumunan itu. Dengan mereka di depan, yang lain secara alami mengikuti. Meskipun mereka berdua masih muda, mereka sudah berada di alam Xiantian. Bagi yang lain, mereka adalah panutan mereka. Chiao dan Chi Feng berdiri di depan dan yang lainnya mengikuti mereka berdua. Ingat, Anda dapat memiliki momen yang berbeda. Jangan gunakan terlalu banyak kekuatan dan aura. Lakukan saja bentuk harimau yang menurut Anda paling sempurna, ucap King Sui mengulangi. Berkat kata-kata King Sui, formulir harimau yang mereka tunjukkan sama sekali tidak rapi. Saat ini, King Sui terutama ingin melihat siapa yang dapat menunjukkan pesona pada bentuk harimau. Dia pertama kali tercengang oleh Chiao dan Chi Feng. Aura merusak mereka sangat kuat. Meski masih belum cukup untuk mengambil bentuk, mereka sudah bisa melakukannya dengan kekuatan seperti itu. Ketika kultivasi mereka meningkat di masa depan, seberapa kuat aura yang merusak itu? King Sui merasa bahwa ketika aura merusak mereka mencapai tingkat tertentu, secara alami akan ada cara untuk mengendalikannya. Saat ini, dia perlu membantu mereka mengendalikannya. Yang lain tidak berhasil menarik perhatiannya. Ini adalah desa kecil dan sulit untuk menemukan orang jenius sejati. King Sui kemudian mulai menunjukkan formulir harimau. Dia memulai dengan lambat dan hanya menampilkan gerakannya. Dia kemudian secara bertahap mempercepat, menghadirkan pesona gerakannya. Apa yang dia inginkan adalah agar mereka memahami pesona bentuk harimau. Hanya dengan berhasil memahami pesona, barulah mereka dapat berkembang pesat. Jika dia memberi mereka bimbingan verbal saja dan membiarkan mereka memikirkan kata-katanya, itu akan terlalu lambat. Dia ingin mengisinya dengan paksa dan kemudian mengamati seberapa banyak yang bisa mereka cerna. Bentuk harimau King Sui perlahan meningkat dalam kecepatan, dan akhirnya bahkan mencapai alam manifestasi. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya mereka melihat ahli yang kuat seperti King Sui. Ini meninggalkan dampak mental yang kuat pada mereka. Yang diinginkan King Sui adalah hasil. Jika ini bisa membuat mereka memiliki mental yang lebih kuat, mereka mungkin bisa mencapai sesuatu di masa depan. Jika pikiran mereka tidak cukup kuat, itu akan menjadi pukulan bagi mereka. Dia sebenarnya ingin menunjukkan ini kepada Chiao dan Chi Feng. Adapun yang lainnya, dia membiarkan semuanya pada takdir. Tanpa disadari, hari sudah sore. King Sui terus memberi mereka bimbingan. King Sui menyukai penduduk desa, karena mereka jujur dan mudah puas dengan apa yang mereka miliki. Kadang-kadang, ini adalah suatu kekurangan tetapi kadang-kadang itu suatu manfaat. Selalu ada dua sisi dalam masalah apapun. King Sui melihat keterkejutan di mata Chiao dan Chi Feng. Selain itu, dia melihat tekad dan harapan. Ketika dia melihat tatapan mereka, dia merasa lega. Perjalanan ini tidak sia-sia dan dia telah membantu mereka menetapkan tujuan hidup, yaitu mencapai level dia sekarang. 1 tahun tidak lama atau singkat. Melihat pencapaian mereka saat ini, King Sui tahu bahwa mereka telah melakukan banyak kerja keras selama setahun terakhir. Apalagi, mereka telah makan daging sejak usia muda dan memiliki fisik yang bagus. Ini adalah sebuah desa di pegunungan dan selalu ada ancaman dari binatang buas. Oleh karena itu,
Mereka telah berlatih sejak mereka masih muda dan sekarang mereka melatih tubuh mereka dengan bentuk harimau. Periode 1 tahun telah memungkinkan mereka melakukan perbaikan kecil namun kualitatif. Meski baru 1 sore, banyak orang telah belajar banyak. Waktu yang singkat itu sudah cukup. Hari akan segera gelap. Banyak orang dengan hangat mengundang King Sui ke rumah mereka untuk makan malam. King Sui tersenyum dan dengan sopan menolaknya. Mereka kembali dengan enggan dan tahu bahwa ini mungkin terakhir kali mereka bisa bertemu King Sui. Pada malam hari, King Sui dan Yu He menemukan rumah batu untuk diri mereka. Syukurlah, kamarnya sangat bersih. Namun, King Sui memberi Yu He sepotong besar kulit dan selimut binatang yang bersih. Kedua item itu sangat tebal dan sangat nyaman. Itu adalah mantel binatang iblis puncak martial Saint yang baru-baru ini ditempa oleh King Sui. Yu He memiliki miliknya sendiri untuk digunakan, tetapi ketika dia melihat kulit yang dikeluarkan King Sui, dia mengambilnya dengan senang hati. Dia menyukai perhatian King Sui. Tempat tidur di kamar itu adalah tempat tidur batu dan meskipun kulit binatang itu dan barang-barang lainnya semuanya baru, bau binatang buas masih tertinggal. Dia tidak bisa terbiasa dengan itu. Ini adalah aroma yang tidak bisa dihilangkan dari kulit binatang buas tingkat rendah. Itu tidak seperti binatang iblis tingkat tinggi yang kulitnya akan sangat bersih dengan bau segar selama mereka siantian atau lebih kuat, tidak ada debu yang akan berkumpul pada mereka. Persembunyian binatang iblis puncak martial Saint bahkan lebih bersih dan sangat murni sehingga mereka bahkan bisa sedikit memberikan kehangatan di musim dingin dan efek pendinginan di musim panas. Kulit binatang iblis kelas tinggi sangat tebal. Tentu saja, ini tergantung pada binatang iblis. Bulu rubah, terutama dari binatang iblis martial Saint, adalah beberapa yang terbaik untuk membuat mantel, tetapi tidak terlalu tebal. Yu He mengambil selimut kulit binatang salju putih dan menutupi King Sui. Dia tersenyum pada King Sui, merasakan rasa manis tertentu di hatinya. Setelah dia melihat bahwa itu telah dilakukan dengan benar, dia mengucapkan selamat malam dan pergi ke kamarnya. Setelah dia masuk, dia menutup pintu. King Sui tidak membutuhkannya untuk melalui semua masalah itu. Jika dia ingin beristirahat, yang perlu dia lakukan hanyalah mengeluarkan tempat tidur yang dia gunakan di alam Valet Jade Immortal. Selanjutnya, dia akan menghabiskan 6 jam di alam Valet Jade Immortal. Saat itu, matahari akan terbit. Beginilah biasanya dia beristirahat. Setelah dia memasuki alam Valet Jade Immortal, King Sui menghabiskan beberapa waktu untuk berkultivasi dan kemudian meneliti formasi. Akhirnya, King Sui mulai meneliti formasi kecil penyegelan roh. Dia tahu efek dari formasi minor penyegelan roh. Aura berbahaya adalah sejenis ki spiritual, yang hanya merupakan istilah umum. Aura pernicious, core ki dari binatang iblis, dan ki siantian semuanya adalah bentuk ki spiritual. Formasi kecil penyegelan roh memiliki kemampuan penyegelan. Namun, King Sui tidak menyadari bagaimana mekanismenya bekerja. Itulah sebabnya dia menghabiskan waktu untuk menelitinya. Namun, setelah menyegel Ciao dan Chi Feng, itu akan dapat menyegel aura merusak mereka untuk jangka waktu tertentu. Bahkan setelah mereka menjadi lebih kuat dalam beberapa tahun, itu masih bisa menahan aura mereka. Saat itu, mereka mungkin bisa mengendalikan aura merusak mereka. Bagaimanapun, itulah yang mereka kembangkan. Mereka mengembangkan aura merusak dari tubuh mereka. Semakin kuat aura merusak mereka, semakin kuat kemampuan mereka. Dengan demikian, King Sui ingin mengolah hal-hal ini, dan kemudian mengukir formasi kecil penyegelan roh pada mereka, untuk menyegel aura berbahaya yang dilepaskan. Keduanya hanya di kelas siantian, jadi King Sui merasa itu seharusnya mudah. Dia memiliki keyakinan untuk berhasil. Pertama, dia meneliti formasi minor penyegelan roh. Formasi ini menggunakan ki spiritual surga dan bumi untuk menekan jenis ki spiritual lainnya, tetapi masih meninggalkan jalan untuk menetes keluar. Tidak mungkin untuk benar-benar menutup spiritual ki. Tidak ada yang bisa sepenuhnya diisolasi dari ki spiritual,
karena bahkan udara mengandung beberapa ki spiritual. Menyegel seseorang sepenuhnya akan mengakibatkan kematiannya. Mengenai apakah ada metode penyegelan sepenuhnya, dia tidak menyadarinya. Namun, dia tahu bahwa itu tidak mungkin dia capai sekarang. Setelah ini, dia mencoba meletakkan formasi minor penyegelan roh. Untungnya, dia dengan cepat menguasainya. Meskipun belum berhasil, dia tahu bahwa dia akan berhasil dalam waktu lebih dari 1 hari. Setelah meletakkan formasi, King Sui akan mengujinya secara obsesif. Waktu perlahan berlalu sampai cahaya formasi mengelilinginya. Dia tahu bahwa dia akhirnya berhasil. Kemudian, dia menghapus formasi dan memasangnya lagi berulang kali. Ini berlangsung selama hampir 3 hari sebelum King Sui berhenti, duduk dan menutup matanya. Hal-hal yang dia pelajari dalam 3 hari terakhir muncul, setiap detailnya jelas. Dalam 3 hari berikutnya, King Sui tidak menyentuh formasi apapun dan malah berkultivasi. Dia terus meletakkan formasi kecil penyegelan roh, mengulangi siklus. Namun, dia menemukan bahwa ada lebih banyak perbaikan kali ini daripada sebelumnya. Seperti ini, 2 bulan telah berlalu. King Sui merasa bahwa dia memiliki pemahaman yang kuat tentang formasi minor penyegelan roh. Bagaimanapun, formasi minor penyegelan roh dan formasi pengumpulan roh adalah formasi yang mudah dipelajari. Dia telah menghabiskan begitu banyak tenaga dan waktu karena dia ingin memahaminya lebih dalam dan menggunakannya nanti. Sekarang, waktunya untuk memalsukan liontin. Dia pertama kali memulai dengan beberapa logam biasa dan menghasilkan dasar liontin. Kemudian, King Sui mulai mengukir formasi di atasnya. Apa yang dilakukan King Sui adalah membuat segel formasi. Segel formasi akan diukir pada senjata atau pelindung, tetapi mereka jarang muncul di 5 benua. Bahkan jika mereka muncul, mereka tidak akan diperhatikan. Sekarang, King Sui mencobanya, tetapi hanya dengan formasi paling sederhana di liontin itu. Ini adalah hasil dari terobosannya dalam seni tempa kuno dan dalam formasi. Dia hanya berani melakukan ini setelah menembus seni tempa pelangi pentakolor. Selain itu, dia baru saja memahami formasi. Jika dia tidak menemukan aura merusak Chiao dan Chifeng, King Sui tidak akan berusaha mengukir formasi seperti ini. Konsentrasi berfokus tingkat tinggi. Sejak King Sui mulai meletakkan formasi, dia telah mengedarkan konsentrasi berfokus tingkat tinggi. Konsentrasi terfokusnya tidak hanya meningkatkan kemampuannya sebesar 20%, tetapi juga meningkatkan konsentrasi dan kapasitas mental. Dalam keadaan seperti itu, ketika mempelajari sesuatu, kekuatan pemahamannya akan meningkat. Gagal. King Sui gagal berulang kali. Namun, tidak ada perubahan pada emosinya. Ini karena dia sudah mengantisipasi ini, dan tidak merasa itu aneh. Dia mengukirnya sedikit demi sedikit, belajar sambil melanjutkan. Saat menerobos seni tempa pelangi pentakolor, King Sui telah memperoleh metode yang terdaftar tentang cara mengukir formasi. Namun, ini hanyalah metode dan teknik, dengan detail spesifik hanya dapat ditemukan dengan bereksperimen. Dia harus bereksperimen tentang bagaimana mengukir formasi minor penyegelan roh sepenuhnya. Mengukir formasi menghabiskan energi roh. Awalnya, ukiran itu sangat halus tetapi setelah 30 menit, ketika sisinya perlu diganti, tiba-tiba akan gagal. Rasanya seperti sensasi putusnya benang. Itu terus gagal. Benda itu harus benar-benar tertutup ukiran, berapapun ukurannya. Liontin ini tidak besar, tapi juga tidak kecil. Jika terlalu kecil, King Sui tidak akan memiliki kemampuan untuk berhasil saat ini. Saat baru memulai, orang akan mulai mengukir sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang terlalu kecil akan membutuhkan keterampilan mengukir yang sangat tepat dan energi roh dalam jumlah besar. Formasi kecil penyegelan roh relatif sederhana. Dengan demikian, dia bisa dengan santai mengukirnya di liontin seukuran telapak tangan. Namun, King Sui telah gagal berkali-kali. Posisi di mana dia berpindah sisi sangat penting.
Ini karena dia perlu menghubungkan energi roh dari sisi yang dibalik bersama-sama di lokasi itu. Koneksi. Tiba-tiba, King Sui menemukan bahwa dia telah membuang-buang waktu untuk masalah yang tidak penting. Ketika dia mulai mengukir lagi, dia mulai dari depan, tidak terburu-buru berurusan dengan koneksi. Sebaliknya, dia selanjutnya memilih untuk bekerja di sisi sebaliknya. Gagal. Setelah serangkaian kegagalan lainnya, King Sui mulai bertanya-tanya apakah metode bekerja dari belakang ini mungkin. Mungkinkah dia harus menyelesaikan semuanya sekaligus dari depan? King Sui duduk diam sambil berpikir selama 15 menit sebelum melanjutkan. Mungkin karena dia mengukir dari belakang, kesulitannya lebih tinggi. Dia tegas dan mencobanya lagi. Setelah istirahat sebentar, dia melanjutkan pekerjaannya. Dia masih terus gagal. King Sui sudah mati rasa karenanya. Ia melihat liontin yang tersisa tidak banyak. Demi formasi ukiran, King Sui telah memalsukan banyak liontin sederhana, tetapi mereka hanya terbuat dari logam biasa. Mencoba mengukir lagi, King Sui sudah terbiasa dengan kegagalan. Sama seperti yang diharapkannya untuk gagal lagi, tidak ada suara yang menunjukkan kegagalan. Melihat hasilnya, dia sangat bahagia. Meskipun dia belum sepenuhnya berhasil, kesuksesan kecil ini adalah bukti bahwa metode ini dapat dilakukan. Sulit untuk memulai awal, tetapi ada kemajuan lambat setelah itu. Rasanya seperti mendaki gunung. Meskipun sulit, akan selalu ada kemajuan yang lambat. Tidak mungkin bagi siapapun untuk memanjatnya sekaligus. Dia mengukirnya sedikit demi sedikit. Ketika dia selesai mengukir sekitar setengah bagian belakang, itu gagal. Dia meletakkan liontin yang rusak itu tetapi masih sangat bersemangat. Dia kemudian pergi makan sesuatu dan istirahat. Setelah itu, dia merenung dalam diam. King Sui terus menempa lebih banyak liontin dan mulai mengukir lagi. Dengan kesuksesan sebelumnya, mudah untuk memulai dari titik itu dan berkembang perlahan. Melihat kemajuan yang lambat itu, dia sangat senang. Itu berarti liontin yang sudah selesai semakin dekat sedikit demi sedikit. Gagal. Tepat ketika dia akan menyelesaikan bagian belakang, dia gagal lagi. Tetapi pada percobaan berikutnya, dia benar-benar berhasil. Ini menyebabkan King Sui merasa terkejut. Dia awalnya berpikir bahwa terobosan terakhir ini akan sulit, dan bahkan mengkhawatirkannya sebelumnya. Kedua sisinya benar-benar diukir dan yang tersisa hanyalah koneksi. Koneksi ini adalah mata formasi yang akan mengaktifkannya dan posisinya sangat penting. Karena itu, dia tidak terburu-buru untuk menghubungkan sisi dengan mata formasi. Sebagai gantinya, dia mengambil liontin lain dan melanjutkan mengukir. Dia menemukan bahwa sekali dia berhasil sekali, ukiran itu lebih mudah. Dengan konsentrasi berfokus tingkat tinggi, pada dasarnya dia tidak akan gagal setelah berhasil hanya sekali. Segera, dia mengukir puluhan liontin. Semuanya diukir seluruhnya di kedua sisi. Sekarang, hanya koneksi terakhir yang tersisa. Begitu dia menyelesaikan koneksi, liontin itu akan lengkap. King Sui sangat bersemangat, karena begitu dia berhasil dengan formasi kecil penyegelan roh ini, itu berarti dia akan dapat mengukir formasi pada senjata dan baju besi sejak saat itu. Mungkin bahkan mengukir formasi pengumpulan roh. Ini akan meningkatkan kecepatan pemulihan seorang kultivator. Dalam kondisi normal, ini akan meningkatkan kecepatan kultivasi, dan dalam pertempuran, bahkan mungkin membiarkan sedikit pemulihan terjadi. King Sui berpikir bahwa masa depan Master Segel formasi tidak buruk. Menenangkan emosinya, dia membiarkan dirinya mencapai keadaan tanpa harapan. Membiarkan rohnya tenang dan melupakan segalanya untuk sementara. King Sui memikirkan kuil Buddha emas. Dia memikirkan lelaki tua itu, mata sejati Buddha, patung Buddha itu. Dia merasa pikirannya menjadi kosong dan dia perlahan menutup matanya. Namun, lingkungannya semuanya dapat dilihat dengan jelas oleh pikirannya. Lebih jauh, dia bahkan melihat gambar Buddha di belakangnya lagi. Dia tercengang, tapi masih sangat tenang. Tiba-tiba, citra Buddha membuka matanya.
Saat itu, King Sui tercengang. Kedalaman mata itu tak terlukiskan. Itu memiliki spiritualitas, perubahan besar, sedikit senyuman, kesedihan, kebenaran, rasa sakit, belas kasihan, niat membunuh. Tiba-tiba, King Sui merasakan energi memasuki tubuhnya. Itu bukan hanya energi murni, tetapi sebagian energi roh. Tiba-tiba King Sui membuka kedua matanya dan cahaya keemasan samar muncul. Mata sejati Buddha. Mata sejati Buddha benar-benar berhasil menerobos ke tahap kesuksesan kecil. Meskipun itu hanya tahap sukses kecil, dia tahu bahwa mata sejati Buddha sangat tajam. Itu bisa melihat segalanya, melihat melalui segalanya, dan menekan roh. Tentu saja, ini hanya pepatah. Sebenarnya, mata sejati Buddha dapat melihat melalui emosi manusia, baik itu kesedihan, rasa sakit, atau bahkan roh yang terluka. King Sui tersenyum. Sungguh, keuntungan yang tidak terduga. Ketika dia menginginkannya berhasil, ternyata tidak. Namun pada saat acak ini, itu telah menembus. Keberhasilan ini membuat King Sui merasakan banyak hal. Banyak hal yang dia pahami dengan terobosan mata sejati Buddha. Pada saat ini, dia memahami lebih banyak tentang dunia daripada yang dia lakukan di masa lalu. Mata sejati Buddha King Sui yang mencapai tahap kesuksesan kecil sangat mengejutkan. Jenis teknik mental ini sulit untuk dilatih. Waktu yang dibutuhkan untuk membudidayakannya lama. Namun, sekarang itu telah langsung mencapai tahap sukses kecil. Sekarang dapat benar-benar dianggap bahwa mata sejati Buddha berhasil dikultivasikan. King Sui mencobanya terus-menerus berkali-kali, energi rohnya kuat, mata sejati Buddha tidak banyak habis. Efeknya melukai roh dan emosi, secara langsung menyebabkan lawan merasakan sakit. Jika energi roh lawan tidak cukup kuat, mata sejati Buddha dapat menyebabkan lawan menjadi gila dan langsung mengubahnya menjadi orang idiot. Bahkan mereka dengan energi roh yang kuat masih akan terpengaruh. Bagaimanapun, orang yang memiliki energi roh yang kuat biasanya adalah orang yang sangat menderita. Dengan demikian, mata sejati Buddha dapat mempengaruhi emosi mereka secara serius, bahkan menyebabkan mereka merasa hidup lebih buruk daripada mati. Selain itu, mata sejati Buddha juga memiliki efek langsung menyerang energi roh lawan, bahkan menyerang tubuh mereka. Riak samar itu dapat melukai orang dan merusak energi roh mereka. Bahkan untuk pembudidaya tubuh dengan tubuh yang kuat, energi roh mereka juga sangat penting. Mereka paling takut pada kultivator yang mengolah energi roh. Mereka tidak bisa bertahan melawan kultivator spesialis energi roh, hidup atau mati akan ditentukan dalam sekejap. King Sui berhenti dengan puas. Sebelumnya, bukan hanya mata sejati Buddha yang mencapai tahap kesuksesan kecil, bahkan energi rohnya mengalami beberapa perubahan kecil, menjadi lebih padat tetapi kapasitasnya tidak berubah. Melihat liontin itu, King Sui memulai langkah terakhir dari eksperimennya, koneksi. Dia menghubungkan ukiran depan dan belakang menjadi satu. Begitu dia menyelesaikan langkah ini, dia pasti berhasil. Dia akan membuka jalan baru untuk dirinya sendiri. Dia akan mampu menyusuri jalur formasi ukiran. Memelihara semangat, King Sui mengambil sebuah liontin. Dia memegang pisau ukir esensi emas. King Sui telah memalsukan ini terutama untuk formasi ukiran. Dia membuatnya menggunakan pentakolor Rainbow Art of Forging. Jika perlu itu bisa menjadi senjata tajam, tapi itu agak kecil. Menarik napas dalam-dalam, pisau pahat di tangan King Sui mendarat dengan kuat di ruang antara depan dan belakang. Hanya perlu satu pukulan di sana, tapi itulah poin krusialnya. Ada suara lembut. King Sui melihat untaian asap berwarna cerah. Dia tahu bahwa dia telah gagal. Pukulan yang dia lakukan dengan konsentrasi penuh gagal. Tanpa ragu-ragu, King Sui mengambil liontin lain. Kali ini, dia menenangkan diri sejenak sebelum melakukan pukulan. Namun, tetap gagal. Namun, King Sui tahu bahwa kedua pukulan ini berbeda satu sama lain. Dapat dikatakan bahwa keahliannya dalam formasi mengukir telah mencapai tingkat yang lebih tinggi, tetapi dia masih gagal. Segera, 20 liontin dibuang.
Semua 20 telah diukir dengan sempurna di depan dan belakang, tetapi mereka telah dihancurkan dalam sekejap begitu saja. King Sui diam. Setelah mata sejati Buddha mencapai tahap kesuksesan kecil, dia menemukan bahwa keterampilan mengukir formasi jauh lebih baik daripada sebelumnya. Selanjutnya, ketika dia mengukir liontin, dia akan selalu dapat mengukir formasi penyegelan roh di sisi depan dan belakang. Namun, meski begitu, ia tetap gagal. Pukulan itu hanya membutuhkan keterampilan pisau. King Sui merasa bahwa dia seharusnya berhasil. Tangannya gesit dari teknik tinjunya, selain bidang gambarnya, konsentrasi terfokus tingkat tinggi, mata sejati Buddha, King Sui merasa bahwa dia seharusnya lebih baik daripada seorang pematung. Namun, karena dia telah gagal puluhan kali berturut-turut, tampaknya metodenya salah. Di mana masalahnya? King Sui berpikir saat dia memeriksa liontin di tangannya. Melihat tanda yang diukir olehnya, bagi orang lain, itu terlihat sangat dalam dan sulit dimengerti. Namun, baginya, itu terlihat penuh dengan spiritualitas, seolah-olah itu hidup. Itu hidup. King Sui sepertinya telah memahami sesuatu, namun itu bukan pemahaman yang kuat. Dia menatap kosong tanpa bergerak. Perasaan itu sangat misterius, dia sepertinya tidak bisa menahannya. Namun, dia tidak ingin melepaskannya. Dia hanya berdiri di sana sambil berpikir dengan getir, mencoba menggenggamnya dengan tangannya. Biarkan hidup kembali. King Sui bergumam. Tiba-tiba, sense spiritual King Sui diaktifkan. Dia bisa merasakan bahwa tanda pada liontin itu penuh dengan ki spiritual. Namun, itu seperti binatang iblis yang hidup, hanya saja dia tidak bergerak. Merasakan ini, King Sui tiba-tiba mengerti. Ini adalah formasi, sekarang perlu diaktifkan. Hanya dengan cara ini, binatang iblis akan bergerak. Saya perlu mengaktifkan energi di tanda, gumam King Sui. King Sui menatap liontin itu untuk waktu yang lama sebelum mengambil pisau pahat. Dia mengaktifkan energi rohnya dan dengan lembut mengulurkan pisau pahat itu ke tanda, lalu dia mengedarkannya. Dengan ini, King Sui tersenyum. Dia bisa merasakan ki spiritual di tanda yang bergerak dengan pisau ukiran. Kemudian dia terus menggerakkannya ke depan dan ke belakang. Tiba-tiba, dia tidak berhenti saat dia memotong di tengah tempat koneksi seharusnya. Dia sudah sangat akrab dengan gerakan ini, sehingga ki spiritual bergerak dari depan ke belakang. Sayangnya, saat dia pindah, gagal. Dia berpikir sebelumnya bahwa yang harus dia lakukan adalah membuat satu pemotongan, yang diperlukan hanyalah menyelipkan perhatiannya dan gagal. Namun, dia sangat senang. Dia mengeluarkan liontin lain sebelum melanjutkan. Liontin itu digantung di udara oleh energi rohnya. Kemudian dia mengulangi proses itu sekali lagi. Kali ini selesai dalam sekejap, bahkan bisa dikatakan sempurna. Kemudian dia bergerak di sepanjang tanda di sisi sebaliknya. Dia merasa bahwa jika dia terus bergerak, dia akan berhasil. Kali ini, sangat mulus, dia bergerak perlahan dan mulus sampai akhir. Akhirnya, King Sui berhenti. Tidak berhasil, malah menjadi sampah. Dia gagal setelah berhenti di akhir. King Sui tidak menghela nafas kali ini. Sebagai gantinya, dia memutar liontin sampah itu. Setelah satu putaran, dia tahu di mana masalahnya. Itu karena dia memindahkan pisaunya ke ketiga permukaannya. Selanjutnya, sisi sebaliknya mulai dan ujungnya putus. Dia sekarang tahu bahwa dia melewatkan sesuatu. Sirkulasi, siklus yin dan yang, pergerakan benda langit, bahkan pergerakan kehidupan manusia adalah siklus yang tidak dapat dijelaskan. Begitulah caranya, itu adalah cara Dao dalam legenda. Pohon itu merontokkan daunnya dan kembali ke akarnya. Dari tidak ada menjadi sesuatu lalu kembali menjadi tidak ada. Datang dan pergi dari suatu tempat. Bunga yang mekar dan layu darinya. Masalah yang tampak sederhana ini mengandung logika kompleks di baliknya. Mata King Sui cerah. Dia mengambil liontin lain dan mencoba mengukirnya lagi. Kali ini, keanggunannya berubah. Ada semacam kepercayaan diri dan kedewasaan yang kuat.
Titik balik, dia akrab membawa pisau ke belakang, lalu menggerakkannya di sepanjang semua tanda dan berbalik, membuat sayatan, menyelesaikan siklus yang sempurna. Hampir dalam sekejap, cahaya abu-abu terang muncul di liontin itu. Namun, itu segera menghilang. Meski masih terlihat sangat biasa, tidak ada tanda di atasnya. Namun, itu penuh dengan fluktuasi spiritual. Keberhasilan. King Sui melihat liontin di tangannya. Dia merasakan perasaan yang datang darinya. Memegangnya di tangannya, kulitnya tampak memiliki lapisan ki samar di atasnya. Keberhasilan. Kedepannya, dia bisa mencoba dan mengukir beberapa hal. Dia bahkan bisa mencoba melakukannya dengan beberapa baju besi atau senjata. Meskipun dia berhasil, dia tidak yakin bisa melakukannya dalam segala hal. Ada banyak formasi, itu sangat dalam. Tampaknya dia harus menghabiskan beberapa upaya ke arah ini di masa depan. Hanya setelah dia benar-benar mengukir semua liontin logam yang tersisa, King Sui melepaskan napas. Dia telah menghabiskan banyak waktu untuk ini, waktunya di alam Valet Jade Immortal hampir habis. Setelah istirahat, King Sui menggunakan giok ungu untuk membuat liontin giok Valet. Itu sedikit lebih besar dari yang dia buat untuk Mu King. Tidak banyak perbedaan dalam efeknya. Dia membuat 3. Kemudian dia mulai mengukir formasi minor penyegelan roh. Ki spiritual pada giok ungu berubah lebih padat. Dalam sekejap ukiran itu selesai, kilauan yang dipancarkannya jauh lebih cemerlang daripada pahatan logam. King Sui hanya merasakannya sebentar dan dia sangat puas. Dia mengecilkannya lalu melanjutkan dengan yang berikutnya. Keberhasilan. Melihat liontin Valet Jade yang sudah jadi, dia tidak menyangka bahwa pertemuan Chiao dan Chi Feng telah memulai dia di jalur formasi ukiran sebelumnya. Ini seharusnya menjadi hal yang bagus. Melihat bahwa sudah hampir waktunya, bahwa dia akan dipaksa keluar dalam setengah hari lagi, dia mandi lalu meninggalkan alam Valet Jade Immortal. Langit di luar masih gelap. Ini mau bagaimana lagi karena ini masih musim dingin. Jika saat itu musim panas, maka hari sudah cerah. King Sui keluar dan melihat bahwa pintu Yuhe masih tertutup. Jadi dia berjalan keluar. Pagi musim dingin sangat dingin. Bahkan ada kabut hari ini, dia tidak bisa melihat jauh. Namun, dia bisa merasakan fluktuasi aura di bawah gunung. Ada 2 orang yang berlatih di bawah ini. King Sui tidak perlu melihat untuk mengetahui bahwa mereka adalah Chiao dan Chi Feng. Ketika dia turun, dia melihat bahwa itu memang mereka berdua. Ketika King Sui melihat mereka, dia merasakan kedamaian di hatinya. Dengan bakat yang sangat tinggi dan banyak usaha, masa depan mereka tak terukur. Pagi Paman. Setelah melihat King Sui, mereka menyambutnya. Pagi. King Sui tersenyum ketika dia mengeluarkan 2 liontin Valet Jade dan menyerahkannya kepada pasangan itu. Ketika Anda mengenakan ini di tubuh Anda, itu akan menghentikan aura dari tubuh Anda keluar. Anda tidak perlu khawatir lagi. Oh, Paman benar-benar baik, ucap Chi Feng dengan gembira. Dia sangat pintar, dan tidak sungkan dengan King Sui lagi. Dia berkata King Sui baik, bukan terima kasih. Chiao menerimanya dengan senang hati dan tersenyum pada King Sui. Anak ini tidak pandai berbicara dengan orang. Kalian berdua lanjutkan, aku akan berlatih juga. Setelah King Sui mengatakan itu, dia berjalan agak jauh sebelum mulai berlatih tinju Tai Chi dan tinju menghubungkan punggung. Chiao dan Chi Feng berdiri di samping dan mengawasi. King Sui sudah memberitahu mereka tentang 2 teknik tinju ini terakhir kali. Jadi, sekarang mereka sedang menonton. Mereka belajar dengan sangat cepat dan mereka bahkan memiliki interpretasi yang unik. King Sui juga memperhatikan mereka berdua sedang berlatih bentuk harimau. Aura merusak yang kuat menyebabkan bentuk harimau menjadi sangat perkasa. Melihat mereka, King Sui mengangguk setuju di dalam hatinya. Bahkan seekor anak harimau adalah seekor harimau. Selain itu, mereka akan tumbuh dengan sangat cepat. Setelah beberapa saat, Yuhe juga datang. Chi Feng sudah pergi untuk membuat sarapan. King Sui dan Chiao kembali ke rumah batu bersama. King Sui meninggalkan beberapa hal,
terutama beberapa pil dan bahan untuk membuat sup tulang, cukup untuk beberapa tahun. Jika mereka memakannya setiap beberapa hari sekali, itu akan memperkuat tulang dan tubuh mereka. Sesepuh, Xiao Ao, Xiao Feng, kami pergi. Ingat, 10 tahun. Jika 10 tahun kemudian, Anda masih ingin berjalan di jalan ini, Anda dapat datang dan menemukan saya. Paman akan membantu kalian, ucap King Sui tersenyum. Aku tahu kamu akan segera pergi. Aku tidak akan menahanmu lagi. Berhati-hatilah dalam perjalanan Anda, ucap orang tua itu tersenyum pada King Sui, merasa bersyukur. Paman, tinggallah selama 2 hari lagi. Qi Feng memandang King Sui, patah hati karena harus berpisah. Paman masih memiliki beberapa hal yang harus dilakukan, siapa tahu, mungkin aku bisa datang untuk menemukan kalian di masa depan. King Sui tersenyum. Paman, 10 tahun lagi kami pasti akan datang dan menemukanmu, ucap Qi Feng dengan gigi terkatup. Qiao juga menganggukkan kepalanya dengan tegas. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.